SPDI yang benar Ustaz ya. Betul. Tanggal lahir Cilacap 12 Februari 1979. Kegiatan sehari-hari itu praktisi ruqyah syariah sejak tahun 2004, peserta daurah ruqyah Syekh Abu Yasir yang Saudi Arabia, alumni Stiba Makassar S1, alumni STA BD Makassar S1, alumni IQ Ciputat S2, IGI Ciputat S2-nya, ambil S2-nya di sana. Kemudian juga pengajar Al-Quran, juga sehari sebagai imam masjid misalnya. Masjid mana kalau itu? Masjid Al-Majirin. Masjid Al-Majirin di Pondok Pesantren Terbaik. Untuk membersihkan waktu, segera kita laksanakan kajian pada siang hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala taufiqihi wa ihsanihi. Wa syukru lahu ala 'azimi lutfihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Ulul Albab yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan dengan sebuah kegiatan yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu mengikuti pengajian ruqyah syar'iyyah. Karena ruqyah syar'iyyah adalah bagian yang berkenaan dengan nyawa seseorang. Ketika orang sakit karena guna-guna, karena ada yang pelet misalnya, kalau perempuan bisa dipelet sama laki, dan juga adanya santet, keluh dan sebagainya yang tidak segera ditangani dengan ruqyah syar'iyyah, itu biasanya meninggal. Maka tentunya hal ini adalah hal yang sangat penting. Paling minimal kita mengetahui dasar-dasar penanganan atau penanggulangan penanganan kecelakaan misalnya gitu. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Sallallahu alaihi wasallam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah termasuk kita di dalamnya. Saya pribadi beserta dengan tim dari Lazis Wahdah Islamiyah menyampaikan jazakumullah khairan kepada pengurus, pada pengelola masjid ini, dan juga kepada pengelola PT perusahaan ini. Semoga rekayasa industri, perusahaan rekayasa industri. Yang ini adalah merupakan hal yang insyaallah sesuatu hal yang menggembirakan, karena kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kajian yang rutin seperti ini insyaallah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ruqyah syar'iyyah. Di dalam dunia pengobatan, selain pengobatan yang menggunakan ilmu ilmiah berupa kedokteran yang umum atau yang menggunakan metode ilmiah, ada namanya metode rabbaniyah, yaitu ruqyah syar'iyyah. Pengobatan rabbaniyah ini adalah hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha sedang mengobati orang yang sakit.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Alijiha bi kitabillah." Obatilah dia dengan Al-Qur'an. Jadi pengobatan yang bernama ruqyah syar'iyyah ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh istri-istri beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan malaikat Jibril juga pernah meruqyah Rasulullah SAW ketika terkena sihir. Ini menunjukkan bahwa hal itu adalah merupakan bagian dari syariat yang tidak mungkin itu kemudian dikerjakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat kalau itu bukan perkara yang penting. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruqyah terbagi menjadi dua. Ada yang ruqyah syar'iyyah, yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'an, doa-doa Nabi, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami manusia. Ini ada 4 syaratnya. Kemudian yang ketiga ada syaratnya adalah tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun ruqyah syariah hanya sebagai wasilah, perantara saja. Kemudian yang kedua, ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah atau bacaan-bacaan. Kalau ruqyah itu artinya bacaan, mantra, kalau dalam dunia perdukunan namanya mantra. Itu digunakan pada saat menggunakan bacaan tersebut selain dari 4 syarat tersebut. Selain dari menggunakan Al-Quran, menggunakan doa Nabi, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami manusia. Kalau dia menggunakan bahasa-bahasa yang bukan dipahami oleh manusia, yang tidak bisa dipahami oleh manusia, maka ketahuilah itu adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Bim salabi berkata ini dan seterusnya. Bahasa-bahasa jin yang digunakan untuk menggunakan jin sebagai sarana pengobatan. Kemudian hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengobatan dengan menggunakan ruqyah syar'iyyah ada sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Jadi tidak menjadi sesuatu yang terlarang atau diharamkan karena alasannya saya ingin masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang juga banyak yang bertanya soal itu. Bahwa ruqyah syar'iyyah memang kalau yang bisa mengobati ruqyah syar'iyyah secara sendiri itu lebih baik. Tetapi ketika tidak bisa, maka boleh untuk meminta kepada orang yang ahli ruqyah untuk meruqyahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Walaupun para ulama ada yang mengatakan sebaiknya melalui perantara orang lain. Ya, minta kepada saudara kita untuk memanggil ustadznya yang meruqyah. Tidak langsung, karena ketika langsung itu akan mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah. Karena dalam hadis Nabi SAW ada 70.000 orang-orang yang dijamin surga tanpa hisab. Antaranya adalah orang-orang yang wala yasraqun wala yatadayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, diruqyah di sini khilaf para ulama. Ruqyah syirkiyah atau ruqyah syar'iyyah. Kalau ruqyah syirkiyah yang mengandung unsur kesyirikan jelas itu dilarang. Bagaimana dengan ruqyah syar'iyyah? Ya, ruqyah menggunakan bacaan Quran, doa-doa, ya. Maka ini para ulama menyebutkan bahwa boleh hal tersebut ketika memang dibutuhkan. Ketika memang kita sedang membutuhkan ruqyah syar'iyyah tersebut. Dan mudah-mudahan tidak termasuk orang yang menjadi terhalang untuk masuk surga tanpa hisab karena ruqyah tadi. Kemudian juga mereka wala yatayyarun, tidak terpengaruh dengan pengaruh burung-burung yang terbang. Ketika dia mau pergi, burungnya dilempar dulu, ya. Kalau lari ke kanan berarti jalan. Kalau terbang ke kiri, ya, atau jatuh, ya, maka berarti saya boleh jalan.
Ini bahaya. Nah ini jadi terpengaruhnya nasib seseorang itu seperti terpengaruh dengan burung yang terbang, gitu kan? Jadi tawakalnya kepada Allah kurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang dijamin surga tanpa hisab, surga tanpa syad adalah orang-orang yang kepada Allah mereka bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Hadirin jemaah sekalian, jadi bilang Allah Subhanahu wa taala misalnya berapa Ustaz? Sampai berapa? Kurang 10 menit sampai kurang. Oke. Untuk jauh. Baik. Selanjutnya bagaimana cara meruqyah? Bagaimana cara meruqyah? Ini karena hal ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk mendeteksi awal diri kita sendiri atau anak-anak kita atau keluarga kita. Apakah ada jin di dalam tubuh kita atau tidak? Ya. Ini perlu kita pelajari. Ya. Nanti insya Allah saya akan kasih hadiah insya Allah yang bisa jawab nanti ya. Ini ada buku panduan ruqyah mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mendeteksi bahwasanya diri kita ada jin atau tidak, adalah dengan melihat dalam diri kita ada penyakit yang tidak bisa deteksi dokter, padahal kita sakit. Misalnya kita ini tes dulu ya, kemudian penanganannya nanti. Kita misalnya sakit di tangan sini ketika dicek di rongsen normal, kemudian dicek dengan di spesialis kulit juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kok sakit terus? Dan biasanya sakitnya itu kadang-kadang berjalan-jalan, berpindah-pindah, naik turun ke atas ke bawah ya. Misalnya kalau di tangan, itu kemungkinan besar adalah jin yang sedang berada di tangan tersebut. Kemudian kalau misalnya di punggung sering berat, apalagi kalau berdoa sholat, berat ini, kayak berat, kayak mengangkat sesuatu beban yang sangat berat, atau dibikin ya oleh jin tersebut, gerakan untuk sholat itu dihalangi, jadi dibikin bingung. Saya ini mau sholat sekarang atau nanti ya? Sholat sekarang atau ya? Ayo tidak sholat. Nah, itu berarti dalamnya ada jin. Ini ada pernah pasien yang dia seperti itu. Jadi ketika ditanyakan penyebab pertama atau indikasinya adalah dia ketika sholat kayak ada yang selalu menghalang-halangi. Ya ternyata jinnya masuk dari Gunung Halimun. Dari Gunung Halimun yang dia sedang hiking ya, bersama teman-temannya. Jinnya tertarik kepada orang ini karena orang ini kuat. Akhirnya dimasukin jin. Jadi dengan mendeteksi, kemudian misalnya sering mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi dikejar binatang buas, mimpi dipatok ular, mimpi melihat orang besar sekali atau melihat orang yang kecil sekali badannya, mimpi yang aneh-aneh, maka itu berarti ada jin dalam dirinya. Walaupun nanti ketika dalam tubuh seorang itu ada jin yang masuknya permanen, ada yang semi permanen. Semi permanen ini kadang sakitnya pas menjelang maghrib, ya, kemudian menjelang subuh biasa sakitnya semakin parah. Tapi ketika sudah waktu pagi, siang itu nggak sakit. Nah, itu nggak permanen. Ya. Ada juga yang ketika tidur diganggu. Ya saya kalau sering ruqyah, saya diganggu juga Pak. Banyak jin-jin yang ikut, ada jin-jin yang kemudian ingin balas dendam gitu. Itu kadang-kadang ketika kita tidur, ketika kurang zikir, kurang capek sekali, atau dalam kondisi yang tidak mempersiapkan, itu diserang. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada orang-orang yang memang mengirim. Nah, ini yang tentunya kita sesama relasi ya, di tempat kerja kita, teman-teman kita untuk bergaulan, itu kita jaga perasaan, ya. Jaga hati, jaga komunikasi, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena banyak yang terjadi, dikirim guna-guna, dikirim santet, itu karena dia merasa direndahkan oleh saudaranya. Sampai rapat mesin perusahaan, dirapat, kemudian kayaknya dihabisi di situ, ya.
akhirnya dia ngambek, marah, kemudian langsung pergi ke dukun. Maka kemudian status Facebook kita ada fotonya sudah diambil, kemudian bacain mantra, masuklah jin begitu. Naudzubillah. Ya, ini sering terjadi karena seperti itu. Atau misalnya ini ada pasien yang dia itu ambisinya ingin jadi kepala sekolah di TK, tapi beberapa temannya tidak mendukung karena memang secara kualitas tidak bisa dijadikan sebagai kepala sekolah. Dia akhirnya marah-marah, keluar dari perusahaan, kemudian perusahaannya dilemparin berbagai macam buhul-buhul, ya, agar orang-orang yang ada di perusahaan itu pada sakit semua. Jadi semua guru pada kesurupan jin. Ya. Kemudian beberapa termasuk orang tua murid atau muridnya ada juga yang kena gangguan jin. Dan itu kita bisa ketahui langsung ketika orang sudah diruqyah dan kemudian bercerita jinnya asal usulnya kenapa bisa masuk dan seterusnya. Hadirin jemaah sekalian yang diulang Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang secara ringkas tentunya karena waktunya terbatas. Ciri-ciri bahwa orang ada jinnya. Dan masih banyak tentunya syarat-syarat tanda-tandanya. Kemudian sekarang bagaimana mengobatinya? Mengobatinya adalah dengan kita berupaya untuk, misalnya kalau mau langsung praktek, duduk menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat. Kalau mau ruqyah sendiri dengan baca ayat-ayat ruqyah ada di sini, nanti dibaca dan konsentrasi. Dan yang paling penting adalah mohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sungguh-sungguh bahwa saya ingin mengeluarkan jin dalam tubuh saya. Kalau niatnya nggak lurus, niatnya nggak benar-benar sungguh-sungguh, itu biasanya nggak ngaruh. Ya, karena Al-Quran lima quri alahu. Al-Quran itu tergantung tujuan bacanya untuk apa. Kalau kita niatnya misalnya kalau yang biasanya praktisin ruqyah itu tujuannya untuk mengikat jin dari baca Al-Quran itu, maka jin itu akan terikat. Tujuannya untuk menyembelih jin atau membunuh jin, maka jin itu akan terbunuh. Jadi tergantung kepada niat dari orang yang membaca Al-Quran tersebut untuk apa. Ya tentunya ketika membaca ayat tersebut, karena ini adalah bagian dari doa, Allah akan mengabulkan. Ada yang mungkin spontan, ada yang mungkin diulang berapa kali ayat-ayat tentang pengobatannya misalnya, atau misalnya untuk ayat untuk membakar jinnya misalnya, itu bisa diulang berapa kali. Dan juga untuk memanggil misalnya, itu juga dengan ayat-ayat yang memanggil atau mendeteksi. Misalnya ayat yang sering digunakan, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kau berada, maka Allah akan kumpulkan kalian semuanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kita niatkan untuk menghadirkan jin. Bahkan di lapangan ketika dalam kondisi kita memang sedang berperang dengan dukunnya, artinya kita ruqyah dan dukun sana aktif, itu kita bisa memanggil jin yang sedang dekat dengan dukunnya di luar sana. Tentunya melalui jin-jin yang sedang komunikasi, yang sedang diruqyah. Itu luar biasanya Al-Quran, mukjizat yang terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berupaya untuk konsentrasi, kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Ada dua pendapat. Kalau saya dulu ketika di daurah ruqyah, itu diawali dengan doa-doa penyembuhan terlebih dahulu, baru kemudian nanti bacaan Al-Quran. Tapi kalau dalam buku-buku para ulama yang kebanyakan itu disebutkan membaca Al-Quran terlebih dahulu, Al-Fatihah, ya. Kemudian baca 4 ayat surah Al-Baqarah awal, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Insya Allah rata-rata di sini hafal semua ya. Karena ayat-ayat yang familiar ya, yang setiap hari kita gunakan untuk zikir pagi sore ya. Dan insya Allah juga ada buku zikir pagi sore yang insya Allah dibagikan bagi yang beruntung insya Allah. Kemudian saya dibacakan juga ayat kursi ya. Kemudian surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Kemudian juga ayat yang berkenaan dengan
sihir. Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Wa wahayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa qala al-haqqu wa ma kanu ya'malun wa ghulibu hunalika wa qalabu sagirin wa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kemudian juga surat Yasin ayat 1-9. Kemudian juga surat yang sering kita baca, misalnya dalam surat Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu al-ayat. Ya, jadi sini lengkap insyaallah. Nanti bisa dimiliki atau bisa dibeli di tempat lain. Dan juga surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, An-Nas. Kalau kita tidak hafal beberapa ayat-ayat yang berkenaan dengan ruqyah yang agak banyak memang, ya, dan itu sebenarnya memiliki kandungan dan tujuan tertentu, maka kita bisa dengan baca Quran atau bisa dengan ayat-ayat yang kita sudah hafal, tapi benar-benar kita resapi dan kita yakini bahwa ayat tersebut akan menjadi penyembuh, seperti Al-Fatihah. Pernah pada suatu hari sahabat Nabi SAW sedang berada dalam perjalanan. Kemudian sahabat tersebut tadinya akan masuk ke suatu kampung, ternyata di kampung tersebut tidak diizinkan. Akhirnya dia menepi ke pinggiran kampung. Kemudian setelah itu pemimpin kampung tersebut terkena penyakit semacam ayan. Ya. Atau ada juga yang mengatakan digigit kalajengking sampai berkejang-kejang. Maka mencari orang-orang yang bisa mengobati pimpinannya, dan tidak dapat. Dan kemudian ada orang mengatakan, kayaknya ada tamu tuh yang tadi mau datang dan kita tidak izinkan di dekat kampung kita. Makanya dia datangi dan bertanya, siapakah di antara kalian yang bisa mengobati orang yang sakit seperti ini? Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya saya bisa, insya Allah. Hanya dia diundang. Dia baca Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah, kemudian saya itu sembuh total. Nah kemudian saya itu dia minta, dan memang di mana sebelumnya dia minta bayar dulu, nanti kasih kami kambing kalau memang sembuh. Nah, kemudian sepakat. Jadi saya itu sembuh. Jadi Al-Fatihah. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan orang yang sedang kesurupan, orang yang sedang kena pelet, orang yang sedang ya kayak pingsan, dan itu mungkin ada karena gangguan jin, kita bicara Allah. Bahkan bukan hanya untuk kesurupan jin, bahwa ruqyah syariah ini mengobati juga secara fisik. Di sini disebutkan kisah-kisah orang sudah berobat ke Australia, ke Jepang, ke manapun, ke dunia pengobatan yang paling hebat, datanya tidak ada yang sembuh. Akhirnya diruqyah sekitar 1 bulan oleh seorang ustaz atau ahli ruqyah, kemudian sembuh total. Jadi itu penyakit fisik. Ya, baik kalau berkenaan dengan gangguan jin. Kemudian setelah itu kita akan melihat efeknya. Jadi ketika dibacakan Al-Quran itu akan, cuma ini efeknya sebenarnya orang yang sudah biasa yang kemudian bisa mendeteksi secara pasti, ya, artinya lebih berpengalaman. Tapi kalaupun tidak, ada memang yang langsung efeknya kelihatan, berontak, menangis, teriak, ya, gemetaran. Nah itu berarti jinnya itu ada. Ya. Nah, kalau yang tidak ada jinnya, tidak terlihat deteksi itu, dan kita bacakan Al-Quran, kok sudah berkali-kali baca Al-Quran kok tidak ada tanda-tanda, kita jangan bilang langsung ini tidak ada jinnya Pak, emang Allah dan dia. Jangan langsung bilang begitu. Karena banyak ternyata pasien yang merasa tangani, ya, itu diusahain di ruqyah, ternyata tidak ada terasa apa-apa. Dan ketika di ruqyah oleh anak, alhamdulillah, itu kemudian hadir. Karena itu perkara yang baik. Maka solusinya adalah kita mengucapkan mudah-mudahan tidak ada Pak. Saya sudah berusaha untuk membaca Al-Quran, membacakan doa-doa. Ternyata tadi rasanya tenang-tenang saja. Tidak ada rasa takut, tidak ada panas-panas di badan, tidak ada kayak yang jalan-jalan.
tidak terasa berat di punggung atau tidak ada juga terasa pusing kepala, insya Allah mudah-mudahan tidak ada jinnya. Nah, jadi gitu. Jadi jangan lakukan tidak ada jinnya Pak. Memang sedang lihat. Karena kita tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat bangsa jin. Tapi kita bisa merasakan dan bisa mengetahui ketika kita sudah sering meruqyah orang. Itu akan ada hawa-hawa tersendiri yang memang nampak bahwa ada jinnya. Tapi tidak langsung, Ustaz, coba lihat muka saya ada jinnya nggak langsung begitu ya. Kita mulai proses. Rasulullah aja mulai proses pada saat ruqyah. Kemudian hadirin sekalian, yang dimulakan Allah SWT, kalau dalam buku ini para ulama meruqyahnya itu ada yang 1 minggu, ada yang 1 kali sembuh, ada juga yang berkali-kali, ada yang kemudian 1 bulan. Maka ini tentunya kehendak dari Allah. Boleh jadi dalam orang yang sedang kita ruqyah itu ada penyakit yang harus dibersihkan hatinya. Ya, itu ada sebuah buku yang bagus namanya Mengusir Lalat ya dalam Tubuh, atau menghilangkan sampah dalam tubuh agar lalat tidak masuk ke dalam tubuh kita. Maksudnya ketika seorang sudah berusaha membersihkan lalatnya, ya dipukul, di apa semuanya diusir, tapi di situ ada sampah, maka tidak lama mungkin 1, 2 hari, 3 hari itu jin masuk lagi. Karena ada yang mengundangnya, sampah. Itu buku yang bagus, yang itu ditulis oleh para ahli ruqyah yang menangani pasien-pasien yang tidak kunjung sembuh. Nah, itu di situ disebutkan seperti misalnya dengki, ya, kemudian kurang tawakalnya pada Allah, kurang zikirnya, kemudian ada namanya kesombongan, rasa ketakutan berlebihan. Itu masuk penyakit-penyakit hati yang mengundang jin masuk. Ya. Kesombongan, ya. Contoh kesombongan begini. Ada pasien yang saya ruqyah itu, dia itu memang ingin uji nyali, kita ya. Di situ tempat angker memang, ya kayak di gua begitu, tapi dia sengaja datang ke situ. Ya padahal dia nggak kuat, dia dikiranya nggak kuat, hanya masuk ke dia. Ketika ruqyah baru kuat. Jadi ada yang karena merasa hebat dan tidak kuat bertahan dalam zikirnya, hanya masuk jin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam meruqyah ini memang kita diperintahkan untuk berupaya mendeteksi diri kita sendiri dan juga keluarga dan anak-anak kita. Jadi ruqyah itu jangan hanya sekedar kalau rasa sakit ada baru kita ruqyah. Ya, ada buku yang bagus namanya Iqi Nafsaka Wahlika. Obatilah atau ruqyahlah dirimu dan keluargamu. Jadi buku itu memang mengajarkan cara ruqyah, tapi di situ ada pesan penting bahwa ruqyahlah dirimu. Karena berjadi ada jin yang sudah mulai masuk, tapi kita tidak segera mendeteksi yang semakin parah. Bahkan dalam satu tubuh itu sampai jutaan jin. Bahkan ada yang sampai kemudian membuat kerajaan di situ, sudah beranak pinak. Ketika sudah seperti itu, maka tentunya ketika dikeluarkan sulit. Lebih sulit lagi, prosesnya panjang. Karena untuk menghancurkan kerajaan dalam tubuhnya, jadi pasien tersebut itu harus dengan proses. Apalagi kalau sudah merasa nyaman, apalagi sudah sampai jatuh cinta kepada pasien tersebut. Nah ini butuh dakwah yang lebih intensif untuk jin tersebut, sehingga kemudian dia mau keluar. Waktunya habis. Jadi tentunya ini baru sepintas ya Pak ya. Dan kalau mau ya nanti kalau konsultasi silakan, silakan. Nanti mungkin di luar dari forum kalau mungkin semuanya masuk ke kantor. Tapi intinya bahwa ini salah satu hal yang dalam Islam menjadi perhatian penting. Karena dalam dunia ini perkara yang sangat mahal adalah nyawa. Berapapun biaya pengobatan kalau sudah kena nyawa dia akan pertaruhkan. Dan ruqyah syar'iyah inilah salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Misalnya pengobatan yang menggunakan medis,
itu kita sangat penting untuk bisa memiliki kemampuan tersebut. Ya walaupun tentunya kemampuan seperti kedokteran juga kan sebenarnya bisa kita pelajari ya. Tapi kan ada yang punya hobi, ada yang punya minat, punya bakat, itu kemudian bisa mendalam menjadi ahli, ya, spesialis dokter gigi atau dokter saraf dan seterusnya. Itu memang tergantung minat dan bakat dan kemampuan. Tapi paling minimal kita tahu caranya. Jadi kalau anak kita demam, ya dan menghingga terus dan teriak-teriak, kita langsung baca Al-Fatihah diulang-ulang. Terus bacaan berkatakan doa izin keluar dari tubuh ini. Ya. Kita mengatakan begitu, walaupun di situ nggak ada jinnya, tidak masalah, nggak dosa. Ya. Jin yang ada di sini jangan mengganggu. Ya. Atau kalau kita menggunakan apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, unasyirukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju min hadzal jasad. Saya peringatkan kalian dengan sumpah yang telah diambil terhadap kalian Nabi Sulaiman, keluarlah dari tubuh ini. Nah, untuk jinnya ini. Jadi ini yang minimal. Kemudian juga salah satunya adalah kita juga perlu untuk meruqyah rumah kita sendiri-sendiri. Atau mungkin perusahaan juga. Kalau di situ ada perusahaan di ruangan yang kelihatannya angker, ada penjaganya, dan kita kalau masuk kayak merinding-merinding, itu berarti ada jin itu. Kita ruqyah baca Al-Quran di air, kemudian kita bersih-bersihkan, kita siram-siramkan di sudut-sudut ruangan atau di rumah kita. Karena itu insya Allah akan menjadi benteng. Dan alhamdulillah banyak yang dengan seperti itu kemudian aman, tidak ada lagi gangguan-gangguan. Dan tentunya kita juga mengatakan pada jin tersebut, wahai jin dan ruangan ini keluarlah karena Allah dan tidak menyakiti kami, keluar dengan lebih baik. Saya tempat yang aman. Ya, kita kemudian Bismillah. Mungkin demikian ya Pak ya. Sebenarnya masih panjang tapi waktunya sudah habis, dan mudah-mudahan yang singkat dan bermanfaat. Dan mungkin ada penyampaian dari Lazis sebentar aja ya Pak ya. Silakan, Pak Fatul. Sini Pak, poster sini aja. Oh, Lagi Pak. terus ini saya turun dulu nggak Pak? Nih, silakan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi min amma ba'd. Para jamaah yang berbahagia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengingat waktu yang sangat sempit. Kami hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit untuk menyampaikan program-program kami. Pertama kami perkenalkan diri dulu, kami dari Lazis Wahda, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah. Dan alhamdulillah di lembaga ini Ustadz Sabar sendiri pun bergabung bersama kami. Ya. Jadi jamaah sekalian, kami memiliki berbagai banyak program selain program zakat infak dan sedekah. Ada juga program pembangunan beberapa pondok tahfiz Quran di seluruh Nusantara ini, dan kami juga membagikan menyalurkan Al-Quran ke berbagai daerah-daerah terpencil. Jadi biar tidak panjang lebar, insya Allah ada pembagian leaflet dan informasi oleh teman kami biar lebih jelas, nanti para jamaah sekalian bisa membacanya lebih jelas. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya jawab Ustaz. Nggih. Alhamdulillah, jamaah sekalian, akan ada fase tanya jawab. Kita batasi karena keterbatasan waktu, kita batasi 2 pertanyaan. Pak Fatul, Silakan. iya Pak. Yang bertanya bagus itu tadi ya. Insyaallah. Betul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah jika kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sholat, puasa, salat, itu bisa membentengi kita atau otomatis mengeluarkan jin yang bisa merusak hidupnya? Ya, baik.
Langsung dijawab. Ya, langsung saya jawab. Jadi berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para salafus saleh, ini menjadi benteng yang sangat kuat insya Allah untuk terhindar dari gangguan jin. Karena di situ zikir pagi sore, kemudian banyak membaca ilmu agama. Karena kata Nabi SAW, ya, seorang yang alim, satu orang, ya, itu lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 ahli ibadah. Jadi kalau kita benar-benar memiliki kemampuan pemahaman yang baik dalam masalah agama, maka syaitan itu takut untuk mendekat. Ya, kita pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika beruqyah, beliau hanya ngirim sendalnya saja. Ya, itu langsung jadi sunnah kabur. Jadi karena Imam Ahmad kan sibuk mengajar, sibuk untuk mengisi ta'lim, maka ketika ada yang minta untuk diobati, dikirim sendalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga begitu. Ya. Ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, maka bisa dengan mudah untuk mengkaji. Dan juga termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau ketika ruqyah biasanya lewat telepon saja, jin langsung kabur, langsung pamit. Ya. Jadi ini tentunya insyaallah bakal. Cuman begini Pak, ini ada kasus pasien, dia mulai hijrah, tadinya dia mungkin agak kurang lah, jauh dari agama. Mulai hijrah, ternyata pada saat dia mulai hijrah awal-awal malah masuk jin. Ustaz, saya sudah sering ikut kajian Ustaz Khalid bahasa lama, kemudian kajian sunnah. Tapi kenapa? Kok jadi saya sekarang seperti ini? Kayak linglung, kayak bingung gitu. Yang kata-kata ruqyah ada jinnya. Kenapa masuk kamu? Karena saya tidak suka anak ini ngaji. Nah, jadi perlu diwaspadai juga kalau misalnya memang ada gangguan-gangguan, ya kita nggak usah segan-segan untuk diruqyah. Itu bukan suatu dosa, karena ya kemampuan kita kan terbatas. Saya ingat dulu waktu pertama dilatih di kampus ruqyah ya, dengan mahasiswa, itu para mahasiswa pada berlatih meruqyah mandiri, tapi kesulitan juga untuk mengeluarkan. Akhirnya, ayo tolong bantu saya keluarin jinnya. Jadi dia bisa komunikasi dengan jinnya tapi nggak bisa mengeluarkan. Ya, yang sebagai contoh yang jelas adalah Rasulullah luar biasa untuk berdoa. Tapi kenapa sampai mereka Jibril yang meruqyah? Gitu kan? Berarti menunjukkan bahwa kita membutuhkan perlu untuk orang lain yang bisa. Ya. Allah Allah. Enggak. Cukup ya Pak ya? Jawabannya sudah jelas dulu. Cukup, insyaallah. Ya. Kita akan ambil hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Masya Allah. orang bilang Ini tuh Bapak. apakah masuk ke jin yang permanen masuk ke tubuh? Terus bagaimana untuk kesembuhan, tingkat kesembuhannya orang gila tersebut? Ya. Terima kasih. Jadi orang yang gila itu disebutkan oleh kitab oleh Syekh Abdul Salam Bali dalam kitab beliau, yaitu pengobatan kesurupan jin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu ada yang memang karena gangguan jin, dan itu biasanya proses sebenarnya. Pertama dari gangguan misalnya psikologinya, dia memiliki masalah, ya, mungkin masalah di pencatatan perusahaan atau masalah putus cinta, putus dengan pacar misalnya. Kemudian terbawa, suka melamun, disitulah kemudian langsung ngaji. Ya. Dan kemudian yang kedua, ada juga ini pasien yang saya ruqyah, itu dia dikirim oleh orang yang tujuannya untuk menyikap orang gila. Karena apa? Bahkan yang kirim mertuanya sendiri. Ya. Karena orang tuanya tidak setuju anaknya itu nikah dengan perempuan itu, katanya perempuan jelek. Anak saya kan ganteng. Maka dibuat, ya, dimasukkan ke dalam perempuan ini jin yang gila, jin yang menjadikan dia gila. Jadi dia itu kalau pergi kemana-mana itu kayaknya nggak bisa fokus, mau ke sana kemudian nggak jadi, terus mulai pusing pikirannya, nggak bisa konsentrasi, ya seperti orang gila. Dan ya saya jadikan dia minder, jadikan dia putus asa, ya, dan seterusnya. Jadi untuk pengobatannya diruqyah rutin. Ya, diruqyah rutin. Kalau dalam buku ini, ya nanti bisa baca buku ini, silakan ambil nanti. Itu kita baca misalnya di ruqyah satu pekan, ya. Atau misalnya kalau misalnya dalam buku Syekh Wahid Salam Bali, di ruqyah satu kali, kemudian saya itu diberikan
MP3 ruqyah. Diperdengarkan ayat ruqyah selama 15 hari. Ya. Jadi dengarkan, ada sekarang download di Play Store ya. Itu ayat ruqyah MP3 ya, yang online ataupun yang tidak online sudah ada. Itu perdengarkan selama satu bulan ya. 15 hari pertama itu akan sakitnya bertambah, kemudian setelah 15 hari berikutnya nanti dia akan berkurang dan sembuh. Nah, itu yang diajarkan oleh beliau. Kemudian juga dengan minum daun bidara ya, minyak daun bidara, atau misalnya daun bidara tujuan ditumbuk, dibaca Al-Quran, ayat ruqyah, kemudian diminumkan ya. Dan sekarang ada juga banyak pohon-pohon bidara yang kecil, itu misalnya harga 50.000 ya, di pot gitu. Kemudian juga mengonsumsi madu ya, habatus sauda, minyak zaitun, kulu dakhil bizaitun fa innaha min syajaratin mubarakah. Makanlah dan berminyaklah dengan minyak zaitun, karena semuanya dia dari pohon yang diberkahi. Pernah adik saya divonis oleh dokter itu usus buntu. Kita udah kewalahan mencari untuk ke rumah sakit dan sebagainya, tapi alhamdulillah punya teman-teman yang herbal. Itu mengajukan kasih dia minyak zaitun. Alhamdulillah kasih minyak zaitun ya, 2 sendok 3 sendok, kemudian pagi-paginya keluar buang air besar, sudah hilang sampai sekarang. Alhamdulillah nggak jadi di operasi. Padahal dokternya itu sudah harus operasi dan akan meletus. Jadi minyak zaitun itu sebenarnya diberkahi. Kemudian juga habatus sauda ya, ini yang juga masuk obat segala macam penyakit kecuali kematian. Dan zikir, kuatkan zikir orang yang sedang sakit, karena benteng yang ada dalam dirinya dengan zikir itulah yang kemudian insya Allah akan mengeluarkan jin. Bahkan ketika dia mau mengamalkan zikir pagi sore, dalam satu hari itu jin bisa sampai ratusan yang meninggal kalau tidak mau keluar ya. Itu juga cerita dari pasien yang jinnya ngaku bahwa ketika orang yang zikir, teman-teman saya pada mati. Dan kalau jin mati dalam tubuh seorang, itu nggak usah takut, karena jin itu seperti asap, seperti angin. Jadi ketika dia muak atau ketika dia buang angin atau keringat, itu akan keluar sendiri. Jadi nggak dalam tubuh. Kecuali yang perlu kita ini hati-hati dan perlu kita waspadai adalah ketika jin masuk dalam tubuh itu bawa barang. Ya. Karena jin ada yang masuk dalam tubuh bawa barang, ada yang bawa paku, ada yang bawa silet, ada yang bawa pecahan kaca. Maka ketika akan dikeluarkan jin itu suruh bawa barangnya itu. Ya kalau misalnya tidak keluar, atau misalnya jinnya ikut bermati atau misalnya disembelih atau apa, ya, maka ya kita cabut dengan bacaan Qul a'udzu birabbil. Ya, misalnya di tangan ada ya semacam misalnya kalau kayak susuk gitu ya, susuk, kemudian ada misalnya barang yang dibawa oleh jin, maka kita sambil pegang bacain Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, kemudian cabut. Ya, cabut. Memang kita nggak lihat barang itu, tapi di alam jin itu terlihat. Ya, di alam jin terlihat, dan orang yang ada dalam tubuhnya benda itu kesakitan. Banyak pasien yang di perutnya ya atau terus di rahimnya, biasanya kalau perempuan itu kayak ada pisau, pokoknya keras sedikit sakit sekali. Ya, padahal enggak, kalau secara deteksi di dokter di scan itu tidak ada. Jadi scan itu tidak ada kalau ada pisau di dalam tubuhnya. Makanya ketika kita kasih dokter tidak ketemu. Tapi ketika dibaca Al-Quran maka ketemu bahwa itu ada. Jadi kita Pak ya, insyaallah Pak. Itu sepintas saja Pak. Tentunya kalau ingin lebih maksimal, jadi jangan puas hanya dengan meruqyah satu orang. Sama dengan kita periksa ke dokter, mungkin dokternya belum mendeteksi ke dokter lain, gitu ya. Allahu ta'ala. Silakan ambil Pak. Terima kasih banyak bersama. Cukup Ustaz. Ya. Alhamdulillah cukup sudah hari ini tuntas untuk kajian pada dulu siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini hadirnya 34
Dua yang dari sebelah sini depan. Dua sebelah sana. Silakan Pak. Dua. Terima kasih.